Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Mas Didit. Materi penjelasan kali ini adalah bagaimana sih kita itu mengetahui dan mengatasi limiting factor pada diri kita sendiri. Oke, jadi beberapa waktu yang lalu ada satu orang teman yang DM ke saya, Mas Didit, kalau program fat loss yang dikelola Mas itu ada nggak teman-teman yang gagal? Ya, jadi belum apa-apa udah nanya ada yang gagal atau enggak. Saya bilang bukan hanya di program saya, bahkan di semua program, entah itu untuk program fat loss atau untuk penambahan berat badan, pembentukan otot, terus kemudian program-program lainnya atau mungkin program pendidikan, itu pasti ada orang yang gagal, pasti ada orang-orang yang tidak berhasil. Nah, yang menjadi masalah yaitu apakah kita akan fokus kepada orang yang gagal atau fokus kepada orang yang telah berhasil. Contoh mudahnya seperti ini. Misalkan saya menyekolahkan anak saya di tempat yang bagus. Ketika saya sekolahkan anak saya ke situ, ada dua orang, tipikal orang. Yang pertama itu si A. Si A ini dia berhasil. Tipe anak yang berhasil, tipe anak yang sukses. Terus kemudian si B, tipe anak yang gagal. Nah, yang menjadi masalah yaitu apakah saya akan menyuruh anak saya untuk belajar atau mempelajari bagaimana si B ini mengalami kegagalan. Atau saya menyuruh anak saya untuk belajar ke si A. Bagaimana caranya si A ini bisa mengalami atau bisa mencapai kesuksesannya. Analoginya seperti itu teman-teman. Ketika kita fokus kepada orang yang mengalami kegagalan, maka secara tidak langsung itu akan membuka atau memberikan sebuah pembenaran terhadap limiting factor kita. Misalkan si B, orang yang mengalami kegagalan tersebut gagal karena ada suatu kondisi. Dan ternyata kondisi itu sama dimiliki oleh anak saya misalkan. Ketika anak saya melihat kondisi itu sama dan itu bisa menyebabkan kegagalan pada si B, maka yang terjadi adalah anak saya akan mendapatkan sebuah pemahaman. Anak saya secara otomatis mendapatkan pemahaman bahwa kalau si B itu memiliki permasalahan yang sama dengan anak saya dan si B ini mengalami kegagalan, maka anak saya pasti akan mengalami kegagalan. Itu yang akan menjadi masalah ketika kita fokus kepada orang yang gagal. Sedangkan kalau kita fokus ke dengan si A yang mengalami kesuksesan, yang sudah sukses, kemudian yang sudah berhasil. Kalau kita fokus dengan orang yang sukses, maka apa yang terjadi? Misalkan si A ini juga mengalami masalah yang sama dengan anak saya. Tetapi ketika anak saya itu melihat si A, oh si A ini berhasil. Padahal masalahnya sama, padahal latar belakangnya sama. Apa yang terjadi? Anak saya akan terpacu. Anak saya, oh ternyata latar belakangnya sama, problemnya sama. Atau bahkan si A itu memiliki permasalahan atau problem yang lebih banyak lagi. Yang terjadi adalah anak saya akan lebih terpacu untuk menjadi lebih sukses. Nah, itu yang terjadi teman-teman. Limiting factor itu adalah hal-hal yang menjadi penghalang. Hal-hal yang menjadi kendala dalam kita itu mencapai target kita. Limiting factor itu bukan hanya pada programnya atau bukan hanya pada pendidikannya. Limiting factor itu bisa berasal dari lingkungan kita, bisa berasal dari keluarga kita, bisa berasal dari diri kita sendiri, atau bisa berasal dari mindset kita. Semakin kita memulai sesuatu, semakin kita itu baru memulai sesuatu, maka akan semakin banyak limiting factor yang kita miliki. Apakah karena ini, takut seperti itu, khawatir, kemudian malu, segala macam, itu adalah limiting factor yang sangat umum. Tetapi kalau kita itu sudah terjun, kita sudah fokus pada satu bidang, fokus pada hal yang kita inginkan, fokus kepada program yang kita jalani, maka secara perlahan-lahan, limiting factor itu akan hilang. Limiting factor itu akan secara perlahan-lahan akan terkikis. Itulah kenapa kalau kita melihat kepada orang-orang yang sukses, ketika kita melihat orang-orang seperti yang memiliki katakanlah tubuh yang ideal, tubuh yang fit, mereka itu hampir tidak memiliki limiting factor. Mereka itu hampir tidak memiliki kendala. Kenapa? Karena mereka sudah berhasil menyisihkan. Karena mereka itu sudah memahami apa kendala dari mereka, dan kemudian mereka memahami cara menghadapinya. Jadi ketika kita itu ingin menjalani sebuah program, apapun itu, entah itu program untuk fat loss, untuk penambahan berat badan, atau membentukkan otot, atau mungkin untuk menyekolahkan anak kita, maka yang harus dilakukan adalah memang kita fokus pada orang yang berhasil. Salah satunya yaitu dengan berkumpul dengan orang-orang yang sukses, dalam sebuah komunitas, dalam sebuah grup, sharing. Bagaimana mereka itu bisa sukses, bagaimana mereka itu berhasil. Terus kemudian cari mentor, cari orang yang sangat memahami bagaimana bisa mengarahkan kita ke arah yang sesuai dengan target kita. Semakin kita itu belajar dengan orang-orang yang berhasil, maka akan semakin mudah kita mengatasi limiting factor kita. Ya. Jadi kita kembali ke orang yang si A dan si B. B mengalami kegagalan dan si A mengalami kesuksesan. Faktanya, belum tentu orang yang mengalami kegagalan itu memiliki limiting factor lebih banyak. Bisa jadi si A
yang sukses itu atau yang sudah berhasil itu memiliki limiting factor yang lebih banyak, memiliki kendala yang lebih banyak. Cuman si A lebih pintar. Si A lebih pintar bagaimana cara mengatasi limiting factor yang dia miliki. Bagaimana cara menghilangkan penghalang-penghalang yang dia miliki. Nah, itu yang harus kita pelajari. Kita belajar kepada mereka yang sudah berhasil, yang sudah sukses, bagaimana cara mereka itu menghilangkan limiting factor, bagaimana cara menghilangkan excuse. Semakin kita fokus dan lebih sering belajar kepada orang yang sudah berhasil, maka akan semakin mudah kita mencapai target kita, teman-teman ya. Pahami limiting factor yang kita miliki, pahami kendala-kendala yang kita miliki, pahami permasalahan yang kita miliki, terus kemudian kita cari solusinya. Siapa yang bisa mencari? Kita sendiri. Siapa yang bisa menghilangkan? Kita sendiri. Jadi limiting factor itu setiap orang pasti berbeda-beda. Kenali limiting factor teman-teman, kemudian pahami bagaimana cara mengatasinya, bagaimana cara menghilangkannya, atau bagaimana cara mengakalinya. Dengan begitu kita akan lebih mudah menghadapi limiting factor yang kita miliki. Tidak ada proses yang instan teman-teman ya. Apalagi kalau kita itu sedang memulai sesuatu yang benar-benar baru. Banyak sekali limiting factor yang kita miliki, tapi memang tugas kita adalah memahami seperti apa limiting factor yang kita miliki, terus kemudian bagaimana cara menghadapinya, kemudian bagaimana cara mengatasinya. Baik teman-teman, saya Mas Didit, saya adalah founder dari metode Fat Loss Online Lifestyle Compounding yang telah memiliki lebih dari 1.000 member dari berbagai daerah di Indonesia dan juga di luar negeri. Baik teman-teman, terima kasih, sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Salam sehat.